Indonesia merupakan negara yang dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kekayaan alamnya. Salah satu provinsi yang menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah itu adalah Kalimantan Timur. Dikenal sebagai wilayah yang kaya dengan hasil pertambangan, Kalimantan Timur mempunyai ratusan sungai yang tersebar pada hampir semua kabupaten atau kota. Dengan sungai terpanjang di wilayah tersebut, yakni Sungai Mahakam, yang juga sudah dikenal di bumi Nusantara. Kalimantan Timur merupakan penghasil devisa besar bagi negara dari sumber daya alamnya, seperti minyak, batu bara, agrikultur, perikanan, dan industri pengolahan yang kini tengah berkembang. Melimpahnya kekayaan alam dan posisi Kalimantan Timur yang strategis telah menjadi modal bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan potensi bisnis yang menjanjikan. Tak terkecuali bagi Pondok Pesantren Trubus Iman. Di samping melakukan pengajaran keislaman, Ponpes ini juga turut mengelola sumber daya alam di sekitarnya untuk dijadikan kegiatan bisnis dan unit usaha yang dijalankan secara unik dan inspiratif. Trubus Iman adalah pondok pesantren yang terletak di Jalan Salak Pondok, Padang Pengrapat, Tanah Grokot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Bagaimana sejarah berdirinya pondok pesantren ini? Histori berdirinya pesantren Trubus Iman ini dimulai ketika saya melihat, jadi suatu keprihatinan saya melihat generasi muda kita yang berkaitan dengan akhlak moral yang terjadi. Jadi kalau kita lihat generasi kita sangat jauh dari norma-norma agama, maka saya berpikir untuk bagaimana mendirikan suatu lembaga pendidikan untuk bisa menyelesaikan persoalan ini. Jadi dimulai dari tahun 2010, saya mendirikan suatu yayasan yang saya kasih nama Yayasan Sosial dan Pendidikan Trubus Iman. Kemudian lahir pesantren ini tepatnya pada tanggal 18 Juli 2011. Jadi ini latar belakang dari berdirinya pondok pesantren. Apa saja keunikan yang dimiliki oleh pondok pesantren ini? Trubus ini sebenarnya adalah bahasa Jawa yang maknanya adalah tumbuh. Dengan filosofi apa itu artinya? Di dalam ajaran agama kita mengenal ajaran yang berkata bahwa kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu kita sudah termasuk orang yang rugi. Apa kata kalau sampai hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, kita termasuk orang yang celaka. Kemudian ada suatu keunikan yang barangkali menjadi tekad saya. Pertama adalah ketika saya mendirikan yayasan ini, saya kasih nama YSPI, Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam. Kenapa saya menonjolkan sosialnya? Saya ingin bahwa di dalam membangun pesantren ini, yang di dalam hal ini adalah konsen terhadap pendidikan, tapi bagaimana kita punya pesantren yang nanti di dalam sosial kehidupan yang berkaitan dengan ekonomi dan sebagainya, kita bisa menyelesaikan dengan baik. Lahirnya Pondok Pesantren Trubus Iman pada tahun 2011 dilatar belakangi kegelisahan Bapak Haji Tony Budi Hartono beserta Ibu Hajah Nurjainah atas menurunnya pendidikan dan nilai-nilai keagamaan di tengah-tengah masyarakat, khususnya pengetahuan dan pengamalan ayat-ayat Al-Quran bagi generasi muda. Memiliki visi menjadi lembaga pendidikan Islam pencetak generasi yang berpikir modern dan berakhlak Al-Quran, Ponpes Trubus Iman berupaya menjadi pondok terbaik di Kalimantan Timur dengan memadukan pendidikan yang berbasis Islami dengan nuansa ajar yang modern. Ponpes Trubus Iman mengolaborasikan kurikulum Kuliatul Al-Mu'allimin Al-Islamiyah atau KMI dengan model Satuan Pendidikan Mu'adalah melalui Undang-Undang Pesantren tahun 2019 dan program Tahasus Tahfiz Al-Quran.
Secara garis besar, arah dan tujuan pendidikan dan pengajaran di Pondok Pesantren Trubus Iman adalah pendidikan kemasyarakatan, kesederhanaan, tidak berpartai, dan menuntut ilmu karena Allah. Dalam melaksanakan program-program pendidikan dan pengajaran, Pondok Pesantren Trubus Iman membentuk lembaga yang berperan dalam pendidikan santri selama 24 jam. Lembaga-lembaga yang berada di bawah kontrol Kiai langsung tersebut diantaranya Lembaga Pengasuh Santri, Pendidikan dan Pengajaran, Tahfidz Al-Quran, di samping itu, Pondok Pesantren Trubus Iman juga mengadakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh para santri untuk meningkatkan minat dan bakatnya dalam bidang olahraga, keterampilan, silat, seni dan bahasa. Apa saja fasilitas, program unggulan, dan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di lingkungan pesantren? Untuk fasilitas, alhamdulillah segala sarana dan prasarana telah disiapkan dan telah dilengkapi oleh pesantren Trubus Iman. Baik itu lapangannya, alat-alatnya, dan segala yang mendukung kegiatan tersebut. Alhamdulillah kami siapkan. Adapun program unggulan, alhamdulillah di pesantren Trubus Iman ini ada namanya program takhasus tahfidz Quran. Ada program yang khusus mendalami materi-materi pondok. Seperti misalnya kita tahun ini masuk ke kurikulum KMI, muadalah insya Allah. Kemudian untuk di madrasah aliyah khususnya, kita punya program unggulan Science Club, di mana anak-anak kami, anak-anak yang punya bakat dan talenta dalam hal sains, itu kita bina dan kita arahkan. Adapun untuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, alhamdulillah di pesantren ini berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler telah disediakan. Ada klub futsal, ada klub bola, ada bola voli, ada panahan, ada teater, ada fotografi, ada pramuka, semuanya ada di pondok ini. Dan alhamdulillah tenaga-tenaganya pun ada di dalam yang bisa membimbing dan mengarahkan mereka semua. Sejauh ini bagaimana keterlibatan para santri dan santriwati dalam kegiatan ekstrakurikuler? Alhamdulillah, antusiasme para santri-santriwati kita ini sangat-sangat tinggi. Boleh dikatakan begitu karena sebagian besar mereka, bahkan bisa dikatakan hampir semuanya terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Karena kami tanamkan di dalam benak santri ini bahwa taharrak fa inna fil harakati barokah. Senantiasa bergerak, karena bergerak itu ada barokah. Maka beberapa anak kita ini ada yang aktif di futsal, ada yang aktif di bola, ada yang aktif di pramuka, ada yang aktif di habsyi, ada yang aktif di kegiatan-kegiatan seni, dan lain sebagainya. Insya Allah untuk kegiatan ekstrakurikuler anak-anak kita sangat antusias. Selain konsisten mengembangkan pendidikan keislaman, Pondok Pesantren Trubus Iman juga terlibat dalam pengembangan ekonomi keumatan di wilayah Kalimantan Timur. Ponpes Trubus Iman mengelola sekitar 420 hektar lahan wakaf yang dikembangkan dengan berbagai aktivitas bisnis dan usaha pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan,
hingga pengelolaan industri lain yang terencana dengan baik. Unit usaha yang dikembangkan meliputi perkebunan sawit, porang, talas beneng, aren, kurma tropis dan budidaya jamur. Ada pula agrowisata buah-buahan seperti durian, salak, sawo, dan duku. Ponpes ini juga mengembangkan pabrik air mineral dalam kemasan yang dikenal Trubus Hijau. Konveksi, minimarket, laundry, kantin hingga restoran. Apa saja produk dari usaha yang dihasilkan pesantren? Ada beberapa produk yang dihasilkan dari berbagai unit usaha Pondok Pesantren Trubus Iman, diantaranya dari sektor perkebunan, itu ada buah kelapa sawit, kita mengajak masyarakat sekitar, kemudian ada produksi gula aren. Nah, gula aren ini sedang proses upgrading atau scale up. Sementara di sektor lainnya kita punya air minum dalam kemasan yang kita sebut dengan Trubus Hijau. Nah, untuk skala produksi Trubus Hijau ini setiap hari kita minimum bisa mengeluarkan produk hingga 500 karton. Nah, sementara lainnya itu di sektor jasa ada laundry, kemudian ada minimarket. Nah, itu semuanya dikembangkan oleh Pondok Pesantren Trubus Iman, sedangkan unit-unit usaha yang dikembangkan di luar Pondok Pesantren dikelola secara profesional. Sejauh ini, bagaimana perkembangan kegiatan usaha ini? Perkembangan unit usaha Pondok Pesantren Trubus Iman, alhamdulillah kita memiliki target-target, baik itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sementara untuk beberapa produk yang existing yang sudah berkembang, salah satunya seperti air minum dalam kemasan, menambah mesin-mesin produksi, salah satunya yang melalui bantuan Bank Indonesia adalah mesin blow molding atau peniup botol. Nah, kita upayakan air minum dalam kemasan ini bisa memproduksi kemasan botol, tidak hanya kemasan cup atau kemasan gelas yang sudah berjalan seperti saat ini. Kemudian beberapa unit usaha lainnya seperti halnya kolam yang kita kelola secara konvensional, juga melalui bantuan Bank Indonesia kita tingkatkan menjadi kolam bioflok melalui pendekatan teknologi dengan menggunakan berbagai sistem pengelolaan budidaya ikan melalui terpal dan beberapa peralatan lainnya. Manfaat kegiatan ekonomi di Pondok Pesantren Trubus Iman tidak hanya dirasakan bagi lingkungan internal Ponpes saja. Faktanya, selain mampu menghidupi keuangan pesantren, aktivitas ekonomi di Ponpes Trubus Iman juga telah berkontribusi dalam rantai pembangunan ekonomi sekitar pesantren. Kini daerah Kabupaten Pasir yang dulu sepi, berubah menjadi salah satu tujuan destinasi wisata religi dunia pesantren. Hal ini turut membantu perekonomian masyarakat sekitar. Sejumlah pertokoan, warung, hingga penjual buah-buahan berdiri menghiasi jalan menuju pesantren. Menyambut para wisatawan yang ingin mengunjungi miniatur Masjid Nabawi Madinah, Masjid Sakro Palestina, hingga miniatur Ka'bah yang ada di dalam lingkungan pesantren.
berbagai program pengembangan usaha pesantren pun terus dilakukan, seperti halnya budidaya ikan bioflok, budidaya jamur dan tumbuhan vanili, peternakan kambing perah juga mulai direncanakan, diawali dengan penanaman rumput odot. Pesantren Trubus Iman berencana akan mendirikan cottage yang bisa digunakan sebagai rumah persinggahan tamu dan wali santri yang bermalam di pesantren. Bagaimana dampak atau manfaat yang dirasakan oleh pesantren maupun masyarakat dari adanya kegiatan usaha ini? Dampak atau manfaat yang dirasakan pesantren ataupun masyarakat sekitar dari adanya unit-unit usaha yang kita kembangkan ini, diantaranya pesantren sangat terbantu dari sistem operasional pendidikan dan pengajaran. Karena memang salah satu kemandirian adalah proses dari beberapa jangka yang kita tetapkan di pondok pesantren ini, karena kita memiliki sumber pendanaan mandiri yang kita kelola yang bersumber dari unit-unit usaha yang kita kembangkan. Sementara manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar pondok pesantren Trubus Iman dengan ragam kegiatan unit usaha yang dikembangkan di pondok pesantren ini dapat menyerap tenaga kerja dari sekitar masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar pondok pesantren. Digunakan untuk apa hasil dari usaha ini? Hasil dari unit usaha yang dikembangkan oleh pondok pesantren ini, karena status pondok pesantren ini adalah pondok pesantren wakaf yang sudah diserahkan kepada umat, maka seluruh pengembangan unit usaha yang dikembangkan di pesantren ini adalah hasilnya untuk ikut menjaga, kemudian mengembangkan serta mengelola aset wakaf ini, sekaligus untuk menyupport berbagai sektor pendidikan yang dikembangkan di atas tanah aset wakaf ini. Sehingga semua hasil yang kami peroleh dari unit usaha 100% kita pergunakan untuk menunjang lembaga pendidikan ini. Bagaimana rencana ke depan? Rencana ke depan berbagai unit usaha yang existing ataupun yang baru sudah kita laksanakan. Yang saat ini sedang proses pendirian adalah budidaya jamur. Ini kita datangkan ahlinya dari Malang, juga ikut melibatkan masyarakat sekitar. Kemudian ada budidaya vanili, ini juga ditangani ahlinya dari Kabupaten Pasir. Selain itu ada juga pengembangan budidaya ikan, yaitu melalui pembibitan ikan patin. Ini kita datangkan ahlinya dari Kalimantan Selatan. Beberapa di antaranya juga kita perluas aset tanah untuk pengembangan lahan yang sudah ada. Kemudian kita tambah beberapa hektar. Di antaranya tahun ini kita menambah luas tanah lebih dari 50 hektar untuk sektor perkebunan dan pertanian. Dan yang terakhir untuk tahun ini kita berupaya untuk mengembangkan budidaya kambing perah dan saat ini sedang proses penanaman rumput untuk keperluan dari budidaya kambing tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan SDM pengelola unit usaha tersebut, selain melibatkan masyarakat sekitar pesantren dan kolaborasi bersama para ahli yang didatangkan dari berbagai tempat, pesantren juga mengutus alumni-alumninya untuk melakukan magang di berbagai tempat usaha di Pulau Jawa. Nantinya para SDM ini kelak akan berkontribusi bagi keberlangsungan jangka panjang unit usaha yang dikembangkan serta kemajuan pesantren di masa depan.